Nah, hari ini kita akan bahas, ini materi UTS terakhir ya. Jadi selain chapter 4, 5, kemudian ini ada 6. Nah, 6 ini kita akan membahas tentang inventory, tapi sedikit perkenalan saja. Jadi masih lanjutannya perusahaan dagang. Kita ingat-ingat dulu apa perbedaan perusahaan dagang yang kita sebut dengan merchandising dengan perusahaan manufaktur yang kita sebut manufacturing. Kalau sama perusahaan jasa jelas beda. Di perusahaan jasa itu tidak ada inventorinya. Nah, kalau di perusahaan dagang ada inventory, di perusahaan manufaktur juga ada inventory. Lalu bedanya di mana? Kalau perusahaan dagang, jenis inventory-nya hanya satu, kita sebut dengan merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Kita beli dari supplier dengan harga yang lebih murah, kita jual lagi ke customer dengan harga yang lebih mahal. Kalau di perusahaan manufaktur, inventory-nya dibagi jadi 3. Bahan baku mentah disebut dengan raw material inventory. Kalau sudah diolah, andai kata ini perusahaannya adalah roti, raw material itu masih tepung dan telur, mentega sendiri-sendiri. Work in process itu ketika tepung sudah dicampur telur, sudah dicampur mentega, tapi belum jadi roti ya, masih berbentuk adonan. Kita sebut sebagai persediaan setengah jadi atau work in process inventory. Diolah lagi dengan bantuan tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang lainnya, nanti akan jadi barang yang siap untuk dijual, disebut dengan finished good inventory. Jadi kalau perusahaan dagang hanya ada satu jenis barang dagangan, kalau perusahaan manufaktur dibagi jadi 3. Diingat-ingat lagi minggu lalu kita sudah punya 2 sistem untuk mencatat perusahaan jasa, perusahaan dagang. Ada yang disebut dengan perpetual. Perpetual itu lebih akurat, bisa tahu saldo inventory, COGS seketika kapanpun itu juga. Karena setiap tanggal kita selalu menyebutkan inventory dan COGS ketika ada penjualan. Kalau periodik itu hanya menentukan saldo inventory on hand, jadi kita hanya tahu saldonya inventory atau COGS hanya pada setiap akhir periode saja. Jadi kalau kita misalnya lakukan tutup bukunya setiap akhir bulan, kita ngitung saldo inventory sama COGS, kalau di periodik nggak setiap hari, ya hanya pada tanggal akhir bulan itu aja. Dikatakan taking a physical inventory itu apa? Ketika kita pergi ke gudang, kemudian kita menghitung secara beneran, cek stok begitu, kita hitung beneran, bener nggak yang tertulis di catatan akuntansi itu sesuai dengan kondisi kenyataannya. Hari ini yang perlu ditambahkan lagi itu adalah ini. Bagaimana menentukan kepemilikan barang kalau barangnya itu masih goods in transit, barangnya itu masih dalam perjalanan. Kita lagi beli barang, barangnya masih dalam perjalanan, apakah barang itu diakui miliknya pembeli atau penjual? Atau ketika perusahaan dagang kita jadi penjualnya, ketika kita jualan barang, barangnya masih dalam perjalanan, barangnya itu milik penjual apa miliknya pembeli? Nah, itu kita akan pelajari hari ini, mengingat kembali yang minggu lalu sudah ada di chapter 5. Saya sudah bahas mengenai siapa yang bayar ongkos kirim. Dengan 2 term, FOB shipping point dan FOB destination. Jadi ketika kalian memahami siapa yang bayar ongkir, kalian juga akan memahami siapa sih yang memiliki barang yang dalam perjalanan itu. Tapi hari ini kita bukan fokus ke siapa yang bayar ongkir, hari ini kita akan fokus ke siapa yang ownernya barang itu. Jadi ownership of goods-nya itu siapa? Pembeli, buyer di sini gambarnya, atau penjual. Kita simak cerita lagi ya, sambil mengingat yang minggu lalu. Apa itu term FOB shipping point? FOB shipping point, kalau kalian masih ingat, yang bayar adalah pembeli, yang bayar ongkir adalah pembeli. Kenapa? Ada penjual, penjualnya mau jualan barang, kemudian di packing, packing siap dimasukkan ke mobil ekspedisi yang akan dikirimkan ke pembeli. Pertanyaannya adalah, ketika barang itu dalam perjalanan, yaitu diantarkan dalam mobil ekspedisi tadi, misalnya ekspedisinya dari luar negeri ya, kita belinya misalnya dari Cina, kemudian kita kirimnya nunggu sampai Indonesia, misalnya harus nunggu 1 bulan lagi. Nah, kira-kira selama 1 bulan dalam pesawat, 1 bulan dalam kapal, dalam ekspedisi itu punyanya penjual atau punyanya pembeli begitu ya. Ingat termnya. Kalau FOB shipping point berarti titik pengiriman. Saat selesai di package
selesai di packing, di packaging, begitu masuk di mobilnya ekspedisi, itu sudah jadi punyanya pembeli. Makanya yang bayar ongkos kirim selama ekspedisi itu ya pembeli. Karena tidak perlu tunggu sampai di tempatnya pembeli baru jadi punyanya pembeli ya. Begitu sudah di packing dalam perjalanan dengan term FOB shipping point, namanya aja shipping point. Berarti di titik pengiriman, saat pengiriman itu sudah miliknya pembeli. Kemudian, kalau yang FOB destination itu sebaliknya. Destination itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah tujuan. Apa artinya? Ketika barang itu sudah selesai di packing, dimasukkan ke dalam pesawat, kapal, atau carrier ekspedisi lainnya, begitu di dalam perjalanan, belum sampai di tempatnya pembeli, itu masih miliknya penjual. Makanya kalau FOB destination itu yang bayar ongkir adalah penjual. Nanti kalau sudah sampai destination, titik tujuannya, baru pindah kepemilikan barang itu jadi punyanya pembeli. Jadi kalau FOB shipping point, kepemilikan dalam perjalanan punya pembeli. Kalau FOB destination, kepemilikan dalam perjalanan masih milik penjual. Itu kesimpulannya, teman-teman. Coba kita akan praktekkan nanti ketika ada soalnya. Sebelum ada satu soal buat kita latihan memahami yang kepemilikan tadi, ada satu tambahan istilah dulu. Pernahkah dalam kehidupan sehari-hari kalian mendengar barang konsinyasi? Siapa yang pernah belanja di department store, sebut saja Matahari. Terus kalian lihat ketika beli barang ya. SPG-nya mbaknya itu kasih kalian nota, tulisannya nota konsinyasi. Ada yang pernah tahu nggak apa sih pengertian konsinyasi? Seperti biasa ya, sebutkan nama itu kemudian kalian menjawab. Leonie, Miss. Silakan. Setahu saya barang konsinyasi itu ada supplier yang menitipkan barangnya ke toko orang lain tanpa toko orang lain ini harus membayar atas barang tersebut. Iya, betul itu. Konsepnya kalau misalnya di Matahari Department Store, apa barang titipan yang kamu temukan? Atau di Sogo Department Store, atau di supermarket, hypermarket, coba sebutkan contoh nyatanya. Atau di kantinnya SMA, di kantinnya universitas, mungkin juga ada barang titipan di sana. Contohnya yang gimana? Kalau yang kayak Matahari, terus kayak department store itu Ya. setahu saya kayak model roti gitu ya, Miss. Misalnya kan kalau saya sih biasanya Emang ke di Matahari ada roti? sorry. Di saya ngomongnya yang hypermart. Hmm. Kalau Matahari saya kurang tahu sih, Miss. Ya, kalau di hypermart bagaimana? Kalau di hypermart tuh kan biasanya kan cuma jual yang barang-barang misalnya Coca-Cola, terus Sprite yang minuman ada mereknya. Nah, kalau yang di hypermart, maksud saya yang roti tadi itu ada orang yang membuat roti, terus dia menitipkan ke hypermart, terus orang hypermart ini ngejual tanpa orang hypermart ini ngebayar dulu, Miss. Tanpa kayak harus beli barangnya dulu dari yang pembuat roti ini. Gitu sih setahu saya, Miss. Ya, terima kasih penjelasannya. Jadi kalau di hypermart, kalian kalau pernah ke hypermarket yang namanya hypermart, itu setahu saya betul ada jualan roti di sudut sendiri ya, di dekatnya buah-buahan yang freezer-freezer sana, itu ada yang tempatnya bakery. Nah, kalau itu hypermartnya yang produksi roti sendiri, diberi stempel gitu ya, mereknya namanya hypermart, itu berarti bukan consigned goods, itu bukan barang konsinyasi. Tapi kalau dengan ceritanya lo ini tadi, misalnya kalian berada di dalam suatu supermarket, tokonya orang, atau hypermarket begitu ya. Kemudian kalian lihat, loh kok ada roti merek ABC ini? Padahal ABC itu lo nggak buka stand di hypermart itu. Jadi itu betul, itu hanya roti titipan buatannya orang lain yang dititipkan di tokonya orang. Betul sekali. Tokonya orang tersebut hanya menerima titipan. Tidak beli duluan dan tanggung jawab untuk membuat barang itu menjadi laku terjual, tidak sama sekali, betul sekali. Itu hanya titipan. Terus konsepnya gimana? Ya nanti kalau laku, orang yang dititipin itu akan dapat komisi dari yang menitipkan. Tapi untuk barang titipan, hypermarket, toko yang menerima titipan tidak boleh mengakui barang itu karena itu barang titipan, tidak boleh diakui di dalam catatan persediaannya. Contoh lagi, kalau kita bicara barang yang bukan barang
konsumsi ya, misalnya nggak dimakan, misalnya kita bicara pakaian. Ketika kalian ada di Sogo Department Store, Metro Department Store, Matahari Department Store, misalnya kalian ketemu merek Giordano atau Polo misalnya. Nah, itu bukan produksinya Hypermart, Sogo, ataupun Metro Department Store. Polo itu ya suatu merek sendiri, yang kadang memang punya toko sendiri, atau di mall dia buka stand sendiri, store sendiri, tapi ada juga Polo, Giordano yang dititipkan di department store. Benar nggak? Nah, sebagai department store, betul sekali, hanya terima titipan barang. Jadi, department store itu tidak boleh mencatat adanya barang titipan dalam catatan persediaannya. Karena itu hanya titipan. Kemudian nanti kalau nggak laku bagaimana? Ya kembali lagi ke yang punya merek, Polo atau Giordano tadi. Nah terus kenapa kok mau dititipin? Ya nanti ada komisinya. Komisinya itu sesuai dengan kesepakatan antar dua belah pihak tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Kepemilikan barang konsinyasi tidak boleh dicatat di perusahaan department store itu atau toko yang menerima titipan tadi karena itu sekedar barang titipan. Nama kerennya ya, department store itu namanya consignee yang menitipkan barang yang punya merek Polo Giordano itu namanya consignor. Barang itu tetap punyanya consignor. Jadi Polo Giordano yang mencatat kepemilikannya. Toko atau department store-nya tadi tidak boleh mencatat barang dagangannya. Nah, ini latihan kita terakhir untuk hari ini. Jadi bahan UTS-nya sampai ini ya teman-teman. Saya mau tunjukkan sekilas, bentar. Sekali lagi ya, hanya berhenti sampai slide 11. Oke, kita akan coba menjawab ini bersama-sama. Sudah ada jawabannya. Nama perusahaannya adalah Hasbin. Telah menyelesaikan perhitungan fisik di gudangnya. Ternyata dihitung datang ke gudang, total persediaannya 200. Saya catat ya. Oh, inventorinya 200.000. Berdasarkan hasil perhitungan fisik ke gudang beneran. Kemudian, kita diberikan beberapa informasi yang ada di bawah ini. Ada 3 informasi yang mungkin memberikan efek ke catatan kita yang 200.000 tadi. Bisa nambah, bisa ngurang, atau kita abaikan. Itu pilihannya teman-teman. Yang pertama, kasusnya adalah bagaimana kalau perusahaan Hasbin ini mengikut sertakan dalam perhitungan 200.000-nya tadi itu barang consignment, artinya barang titipan yang seharga 15.000. Ingat konsep kita tadi. Kalau Hasbin itu sebagai department store, terima titipan dari namanya perusahaannya false company. Barang itu tetap punyanya false company. Hasbin tidak boleh ikut mencatat kepemilikan barang titipan. Sehingga kalau tadi di dalam 200.000 itu sudah include barang titipannya false company tadi, harus kita keluarkan. Sehingga penyesuaiannya di sini minus 15. Terus ada kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua adalah perusahaan Hasbin ini tidak mencatat, jadi di dalam 200.000 itu angkanya belum dimasukkan. Ada barang yang dibeli 10.000 tapi masih dalam perjalanan, di dalam ekspedisi. Termnya FOB shipping point. Kalian ingat nggak tadi? Shipping point, titik pengiriman. Berarti barang itu sudah jadi miliknya pembeli sejak titik pengiriman. Berarti walaupun 10.000 ini barangnya masih dalam perjalanan, belum sampai di tempat kita kan jadi pembelinya. Harus diikut sertakan enggak? Dalam perhitungan 200.000. Karena kita belum mengikut sertakan, padahal harusnya diikut sertakan, makanya kita harus tambahkan 10.000. Yang terakhir, case ketiga. Perusahaan kita di dalam angka 200.000-nya itu belum mencatat ada persediaan yang terjual 12.000 yang masih dalam perjalanan, termnya FOB shipping point lagi. Ingat termnya FOB shipping point berarti pada saat titik pengiriman shipping point-nya sudah miliknya pembeli. Kasus ketiga, perusahaan kita itu jadi penjualnya. Barangnya belum sampai di tempat pembeli, tapi kalau ngomong shipping point walaupun dalam perjalanan itu sudah jadi miliknya pembeli. Berarti punyanya pembeli, sudah bukan punya kita lagi. Sehingga kalau kita tidak mengikut sertakan dalam 200.000, ya sudah diam saja. Nggak usah ngapa-ngapain. Karena langkah yang kita ambil sudah tepat. Jadi seharusnya bukan 200.000, melalui penyesuaian yang benar angka yang kita akui harusnya 195.000.
Apakah ada pertanyaan sampai di sini?